Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada kalian yang telah mengklik video ini. Selamat bergabung di channel ini kawan-kawan. Dengan tema yang kita akan sajikan, kita akan membahas bagaimana cara kita membayar tilangan di kejaksaan, khususnya di Tasikmalaya kawan-kawan. Kita tidak pungkiri ya, yang namanya di jalan pasti banyak sekali kejadian. Salah satunya kita hadapi yaitu kita menghadapi razia gabungan. Atau walaupun tidak menghadapi razia gabungan, kita pernah sekali atau dua kali diberhentikan oleh Bapak polisi ya, terkait pelanggaran yang kita lakukan ataupun hanya memeriksa dokumen-dokumen yang harus kita perlihatkan seperti SIM dan STNK kawan-kawan. Di sini saya akan berbagi pengalaman kepada kawan-kawan mengenai proses penilangan saya dan bagaimana saya membayar surat tilang itu di kejaksaan. Ketika itu saya pulang dari Cikurubuk menuju pulang ya ke Pageningan. Di daerah di daerah Indihiyang itu saya mendapati razia gabungan. Ya, banyak sekali Bapak polisi, sampai terhitung ada 20 petugas lah. Nah, memang di sana saya ditilang itu bukan dikarenakan tidak mempunyai SIM atau tidak bisa menunjukkan STNK ya yang aktif, tetapi memang kesalahan saya hanya ada di sabuk pengaman kawan-kawan. Nah, setelah itu saya ya ditindaklah sesuai dengan aturan. Saya diberikan surat tilang berwarna biru dengan alasan tidak memakai safety belt. Setelah itu Bapak polisi memberikan informasi kepada saya harus mengikuti sidang katanya. Apabila kita ditilang pasti ada surat yang ditahan, apakah itu surat izin mengemudi kita atau SIM atau STNK kita. Jadi salah satunya harus disimpan atau ditahan oleh polisi. Sebagai gantinya kita akan mendapatkan surat cinta ya, kita bilang surat cinta dari polisi, yaitu surat tilang yang warna biru. Dan saya memilih SIM saya untuk ditahan. Saya akan menampilkan video-video yang mana banyak kerumunan tapi tidak memakai masker, karena itu terjadi sebelum pandemi di Indonesia. Videonya kebetulan saya berdomisili di Pageningan, Cisayong. Otomatis saya melaju ke daerah Indihiyang kawan-kawan. Apabila dari Pageningan ke Indihiyang melewati 2 rel kawan-kawan, dan selanjutnya ambil arah kanan ke arah terminal tipe A Indihiyang. Nah, ini dia fotonya. Selanjutnya lanjut ke ini kantor Poresta Tasikmalaya, dan selanjutnya di pertigaan Transmart kita ambil kiri sekitar 200 meteran kita akan mendapati gedung kejaksaan. Videonya saya mulai dari parkiran ya kawan-kawan, maju kita mendapati gerbang utama dan kita bisa melihat dengan jelas penampakan dari gedung kejaksaan kota Tasikmalaya seperti ini. Tuh yang ada ibu-ibu, kita ambil sebelah kanan kawan-kawan. Ya, kita percepatnya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mendapati ini dia, pos pelayanan hukum gratis, dan memang saya pertama kali kesini dikira itu ini adalah ruangan untuk bayar tilangnya, ternyata bukan kawan-kawan. Saya maju terus dan saya mendapati banyak kerumunan, mereka menunggu pemanggilan untuk membayar tilangannya seperti itu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan surat tilang kita seperti video ini kawan-kawan. Langsung saja kita masukkan surat tilang dan otomatis ini akan diambil oleh petugas. Setelah memasukkan surat tilang itu, kita harus menunggu dan kita bisa melihat ya suasana yang ada di sekitar loket pembayaran ini. Nah, seperti ini suasananya, banyak sekali orang-orang menunggu, ada yang duduk yang jauh, ada yang berdiri, dan kebanyakan memang berdiri kawan-kawan.
Maaf sekali kawan-kawan, untuk pemanggilan saya tidak bisa saya rekam karena betapa begitu cepat pemanggilan itu dan tidak sempat saya buka handphone saya. Ini saya akan berikan gambaran ya melalui video pemanggilan surat tilang atau pembayaran tilang orang lain kawan-kawan. Nah, bisa kita lihat dan kita dengar. Ini ada bapak-bapak yang dipanggil dan langsung mendatangi loket pengambilan tilang. Nah, seperti ini kawan-kawan. Dan bapak-bapak itu akan membayar sesuai apa yang dikatakan oleh petugas di dalam. Dan alhamdulillah ini videonya SIM A saya kembali dengan pelanggaran yang saya lakukan, yaitu sabuk pengaman. Itu dikenakan denda 85.000. Dan ini wawasan tambahan ya untuk kalian semua. Untuk tarif yang diberikan atau yang ditentukan oleh kejaksaan itu berbeda-beda antar kotanya ya. Selagi kita hanya melanggar satu pasal, insya Allah tidak akan melebihi 100.000 untuk pengetahuan yang saya dalami, yang saya cari di TKP ya, di loket pembayaran tilang. Dan ada pula yang berlapis seperti 2 pasal. Ada pemanggilan kepada seseorang, dia membayar sebesar 125.000. Pasti itu lebih dari 1 pasal. Contohnya tidak bisa menunjukkan SIM dan tidak memakai helm, itu pasti lebih dari 100.000 rupiah, seperti itu kawan-kawan. Dan mudah-mudahan ada peningkatan khususnya di Kejaksaan Tasikmalaya. Yang pertama yaitu tempat duduk kawan-kawan, yang saya rasakan memang sangat pegal sekali. Tidak dipungkiri walaupun masih muda ya, tetap pegal sekali. Yang saya khawatirkan itu bapak-bapak yang sudah lanjut usia atau lansia, itu mereka hanya duduk di emperan atau hanya berdiri saja karena tidak mau ketinggalan dalam pemanggilannya. Yang selanjutnya yang menurut saya harus dicontoh dari kota lain, yaitu adanya nomor antrian. Jadi tidak adanya nomor antrian itu menyebabkan kita menunggu seperti tidak ada kepastian. Kalau misalkan di kota lain kan kita ambil antrian, misalkan kita nomor 10 nih. Di antrian yang sedang berlanjut itu nomor 3 misalkan. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira berapa lama lagi kita menunggu. Cukup sekian untuk video ini. Mudah-mudahan dengan video ini kita mendapatkan wawasan baru lagi ya mengenai pertilangan di Indonesia. Safety belt jangan lupa, jangan seperti saya memakai helm, membawa SIM, dan jangan lupa juga membawa STNK kalian ketika di jalanan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.